Kemana dia? Sebenarnya dia tuh orangnya nggak mau ini guys. Kak dulu kemana dia? Ada mana? Palelu ada, nggak ada orangnya. Kak dulu lah, gue nunggu dia. Mood swing banget kan jadinya kalau ada yang kayak gini. Nah, kemana sih ya? Kak dulu, gue mau nyari orangnya dulu. Api. Pria duda ini membeli sebuah robot untuk menemani dirinya di kala kesepian. Terlihat boneka robot tersebut sangat cantik, bahkan bisa menari. Tidak hanya itu, dia juga bisa memijat dengan mengepal tangannya, apalagi untuk mengocok perkutut. Tak lama, anaknya pun datang. Melihat itu, si anak pun menilai ayahnya sangat konyol karena membeli boneka seperti itu. Awalnya mereka berdebat, sebab si ayah membeli boneka tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Namun, akhirnya si anak pun mengerti keadaan sang ayah, karena dia sudah lama menduda. Kemudian anaknya pun mencoba robot tersebut. ไหนลองหน่อยสิเต้นเซ็กซี่เพลงเร็วรำเต้นเซ็กซี่เพลงเร็วรำเซ็กซี่เร็วเร็วดิรำเซ็กซี่เร็ว Namun karena si anak mencobanya terlalu kecepatan, si ayah pun menegurnya dan menyuruhnya untuk bayar jika ingin mencoba. Pria duda ini membeli sebuah robot. Pria duda ini membeli sebuah robot untuk saat kedua orang ini melakukan pertemuan di rumah untuk membahas pekerjaannya. Si Rian tampaknya menyukai adik dari rekannya tersebut. Terlihat si Rian terus memperhatikan tubuhnya yang indah dan menggoda. Namun rekannya ini hanya tersenyum dan dia tidak menegurnya sebab dia tidak ingin pertemuannya menjadi absurd. Tapi siapa sangka, tampaknya adik rekannya ini pun seperti menyukai ketampanan si Rian juga. Dengan begitu, rekannya yang menyadari hal itu mengajak adiknya tersebut untuk minum bersama guna mereka bisa membahas pekerjaannya. Saat istrinya selesai belanja, terlihat si suami sedang bersama wanita lain. Karena tak punya waktu banyak untuk bersenang-senang, si suami pun akhirnya membawa wanita itu di bagasinya. Namun beberapa saat kemudian, salah satu warga mendatanginya karena tadi dia sempat melihat si pria memasukkan wanita ke dalam bagasi. Lantas di sini si pria pun merogoh uang di sakunya sebagai uang tutup mulut. Tapi saat masuk ke mobil tiba-tiba, ya, ternyata wanita yang tadi di bagasi seketika ada di dalam mobil. Untungnya istrinya tidak menyadarinya. Saat di rumah, wanita ini pun membereskan dapur. Namun dia langsung sembunyi saat mendengar istrinya datang. Si istri pun heran karena barang-barangnya sudah rapi. Lalu si suami pun mengatakan kalau dialah yang membereskannya. Hingga tak lama, tiba-tiba ya, wanita ini tiba-tiba bersin. Tapi dia langsung seolah kalau ia kucing. Si istri lantas memeriksanya, tapi tak disangka wanita itu tidak ada. Yang membuat si suami pun heran. Malamnya saat tidur, wanita ini mendatangi si pria yang sedang tidur di sampingnya. Sampai tak lama, istrinya pun bangun. Tapi si suami heran, kenapa istrinya tidak melihat keberadaan selingkuhannya. Hingga saat dia nengok, dia terkejut melihat si wanita dengan wajah yang menyerang. Saat istrinya selesai belanja,
Saat sang istri akan memberi kejutan di rumah sakit, saat pria ini selesai melakukan pemulihan atas kebutaannya, perbannya pun akhirnya bisa dilepas. Tapi tak disangka, kini matanya menjadi aneh, yang mana matanya bisa melihat tembus pandang baju perawat tersebut. Awalnya si pria pun terkejut, sampai dia ditegur oleh si perawat. Namun si pria cukup bahagia, sebab kini matanya sudah bisa melihat lagi. Saat di rumah, kejadian aneh tak berhenti sampai situ. Ketika dia hendak ngopi, kertas pun dilihatnya tembus pandang sehingga gelasnya bisa terlihat. Tapi, tiba-tiba pria itu seketika terkejut saat melihat sosok Agus sedih di depannya. Si Agus tiba-tiba muncul yang membuat pria ini ketakutan. Tak berhenti sampai situ, sosok si Agus itu terus menghantuinya di setiap aktivitas. Karena tidak tenang, pria ini akhirnya kembali mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Terungkap, rupanya pihak rumah sakit telah mengambil mata si Agus untuk pemulihan operasi kebutaan pria tersebut. Maka dari itu, arwah si Agus yang sudah meninggal tidak terima jika matanya diambil dan menuntut dikembalikan. Jika tidak, si Agus mengancam akan melakukan penyiraman air keras pada semua orang yang telah berani mempermainkannya. Di rumah sakit, saat sang istri akan memberi kejutan kue ulang tahun pada suaminya, tak diduga di dalam selimut, ia mendapati suaminya sedang bersama selingkuhannya. Tentu mereka pun sama-sama terkejut. Terlebih si istri yang akan memberikan kejutan, malah dialah yang diberi kejutan perselingkuhan oleh suaminya. Lantas istrinya pun murka. Namun tak disangka si selingkuhan ternyata lebih galak dan berani melawan istri sahnya tersebut. Namun tiba-tiba di tengah panasnya situasi itu, mereka tetap melanjutkan perayaan ulang tahunnya, sebab si istri sudah terlanjur membeli bolu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tentu saja hal itu membuat si suami pun agak bingung. Hingga akhirnya dia tiba-tiba mengatakan, jika kalian bisa berdamai dalam waktu sekejap, bagaimana jika dia diizinkan untuk memiliki dua istri? Alih-alih mencairkan suasana, hal itu malah membuat si istri kembali murka dan mengusirnya. Saat wanita ini menerima telepon di taman, dia duduk di atas patung. Tapi ternyata itu bukanlah patung sungguhan, melainkan manusia yang membalur semua tubuhnya seperti patung. Melihat ada kesempatan, patung manusia itu pun mengambil barang berharga milik si wanita, termasuk uang yang ada di tasnya. Namun sesaat si wanita akan memasukkan HP-nya ke dalam tas, dia baru menyadari jika uang dan kalungnya telah hilang. Sontak dia pun panik dan langsung pergi. Tapi di sana seorang ODGJ hanya melihatnya karena dia tak mengerti apa-apa. Beberapa saat kemudian, si wanita pun kembali bersama seorang polisi. Menyadari patung manusia tadi tidak ada, mereka pun menanyakannya kepada si ODGJ. Namun si ODGJ malah ngecaprak tidak jelas karena tak mau sama-sama gila. Mereka pun akhirnya bersembunyi di balik semak dan menyaksikan manusia patung tadi kembali. Hingga beberapa saat setelahnya, si patung pun lagi-lagi mendapat mangsa empuk untuk melancarkan aksinya. Lantas mereka yang melihat itu pun langsung menghampirinya. Tapi sayang, dia berhasil kabur. Setelah mengejarnya, si patung berhenti di sebuah tempat dan menunjukkan istrinya yang sedang sakit. Ternyata si patung melakukan semua ini untuk membawa istrinya berobat ke rumah sakit. Terlihat si patung pun memohon-mohon. Namun si polisi tetap menjalankan tugasnya untuk Saat wanita ini menerima telepon di taman, wanita ini keluar rumah menemui suaminya yang sedang memandu tukang panggilan ke rumahnya. Tanpa disangka si tukang pun seketika terpesona melihat istrinya tersebut. Tapi suaminya tak terlalu mempermasalahkannya dan lanjut memandu si tukang dengan memberitahu area mana saja yang harus dibenahi. Namun kala itu si tukang malah melamun karena masih terhipnotis melihat tubuh wanita tadi. Sore harinya si tukang kembali mendapat jackpot karena melihat wanita itu berolahraga dengan menggunakan pakaian ketat. Namun naasnya kunci yang dipegangnya terjatuh dan mengenai kakinya. Lantas si wanita pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi si tukang berlaga sokul seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian si wanita pun mengambilkan kuncinya itu. Di kemudian hari saat si wanita akan berolahraga, si tukang memanggilnya dan meminta bantuan untuk memegang meterannya. Alih-alih mengukurnya, si tukang malah merekamnya dari belakang. Tapi beruntung, tak lama suaminya datang dan memfoto fenomena tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang wanita pun datang, yang ternyata dia adalah istri si tukang. Rupanya pria ini tadi telah mengirimkan fotonya kepada istrinya si tukang yang masih tetangganya. Sontak istrinya pun merasa malu dan langsung menariknya pergi. Kemudian wanita ini pun meminta maaf kepada suaminya, tapi si suami pun menenangkan bahwa ini bukan salah. Wanita ini keluar rumah menemui. Saat wanita ini akan diperiksa, dia tiba-tiba membuka bajunya. Di dalamnya terdapat tulisan pertolongan. Dia meminta pertolongan pada si dokter sebab dia sudah mendapatkan kekerasan dari pacarnya. Lantas si dokter langsung mengeluarkan HP-nya untuk memanggil polisi. Tapi di sini si wanita meminta agar dia saja yang menghubungi polisi. Sementara ia menyuruh si dokter untuk membawakan minuman karena dia sangat dehidrasi. Singkatnya setelah selesai, wanita itu pun langsung pergi dengan pacarnya tersebut. Tapi saat akan masuk ke mobil, si wanita mengeluarkan air minumnya dan menjatuhkannya. Ketika si pacar mengambilnya, ia melihat tulisan di botolnya yang membuat dia seketika tersinggung.
Lantas, dia langsung ingin menamparnya. Namun saat itu, si dokter seketika datang karena dia sudah diberi arahan oleh si wanita untuk memviralkan pacarnya tersebut. Tapi tak diduga si wanita berdiri dari kursi rodanya dan mengambil HP milik si dokter dengan menyuruhnya untuk mengakui kebejatannya. Ternyata wanita ini hanya berdrama saat menelpon polisi tadi, dan dia sebenarnya tidak menelponnya, melainkan memeriksa galeri si dokter. Dan benar saja, di dalamnya ada video si dokter saat memeriksa pasiennya. Dan dia sengaja membuatnya tak sadarkan diri, lalu memperkaosnya. Si wanita dan pacarnya telah bekerja sama karena dia mendapat laporan dari sepupunya yang telah digenjot oleh si dokter. Saat ketiga orang ini sedang nongkrong, Julian diam-diam menggesekkan kakinya pada wanita itu. Ternyata Julian berniat untuk pergi dengan wanita itu yang merupakan pacar dari si Edward. Lantas mereka pun berpamitan dengan alasan ada klien yang ingin mengajak mereka bertemu. Karena diketahui Julian dan wanita itu bekerja di tempat yang sama. Terlihat mereka pun saling bermesraan sebab mereka sudah menjalin hubungan terlarang sejak mereka kerja bersama. Ketika mereka akan bersilaturahmi lubang surgawi di kosnya, tak disangka Edward, pacar dari wanita itu, pun datang dan menciduki perbuatannya itu. Di sini Edward mengungkapkan kalau ia sebenarnya sudah mencurigai pacarnya belakangan ini dengan Julian, yang sering bersamaan dan terlihat dekat seperti sepasang kekasih. Dan kali ini dia berhasil membuktikannya jika yang dicurigainya tidak salah. Saat ketiga orang ini sedang